Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 AI dan kami akan membahas tentang proposal yang telah kami buat yang berjudul Smart Adaptive Traffic Light, penerapan machine learning dan digital image processing untuk optimasi lalu lintas seperti itu. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri itulah Ika Evolusi Sukrata dengan NIM 107. Kemudian ada Muhammad Satrio Rizdiansyah dengan NIM 144. Kemudian ada Emmanuel Alexander Pangabean dengan NIM 223 dan Muhammad Fani Ardiansyah dengan NIM 358. Apa sih konten yang akan kita bahas? Presentasi kami ini akan membahas tentang secara menyeluruh tentang Smart Adaptive Traffic Light itu apa dan mana itu adalah sebuah lampu lalu lintas adaptif yang memanfaatkan machine learning dan digital image processing untuk mengoptimalkan arus lalu lintas. Pertama kami akan membahas tentang latar belakangnya dari permasalahan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya identifikasi masalah dan rumusan masalah akan memaparkan kelemahan dari sistem lampu lalu lintas yang konvensional serta pertanyaan penelitian yang hendak akan dijawab. Setelah itu kami akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian, yaitu menganalisis kemampuan digital image processing atau pengolahan citra digital dan mengembangkan model machine learning untuk durasi sinyal adaptifnya. Tinjauan pustaka akan menjadi landasan teori, mencakup definisi, metode utama, machine learning, digital image processing, dan adaptive traffic signal control. Selanjutnya itu metodologi penelitian akan membahas tentang langkah-langkah praktis, mulai dari pengumpulan data, pre-processing citra, deteksi objek, pemodelan machine learning, hingga evaluasi melalui simulasi seperti itu. Kami juga akan memaparkan jadwal pelaksanaan selama 12 bulan dengan rincian tahapan penelitian dan anggaran penelitian yang mencakup estimasi biaya hardware, software, dan operasional. Presentasi kami ini akan ditutup dengan daftar referensi sebagai acuan dan sumber utama kajian kami. Yang pertama itu adalah latar belakang. Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia itu terus meningkat dengan tingkat kelahiran yang semakin tinggi, membuat penduduk di Indonesia semakin padat, terutama di Pulau Jawa itu kalau tidak salah sudah sampai 200 juta lebih jiwa tinggal di dalam satu pulau, yang mana itu menyebabkan kemacetan yang parah, terutama pada jam kerja, setelah itu jam pulang kerja, hari raya, libur panjang dan sebagainya. Dan ini mengakibatkan lampu lalu lintas yang konvensional yang menggunakan durasi waktu tetap tanpa mempertimbangkan variasi dari arus kendaraan secara real time itu tidak bekerja dengan maksimal atau terkadang malah membuat permasalahan yang lebih besar lagi kan. Mungkin macetnya lebih panjang atau bagaimananya seperti itu. Kondisi ini menimbulkan antrean yang panjang, pemborosan bahan bakar, serta peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak negatif pada lingkungan dan kualitas udara di kota tersebut juga. Sebagai contoh, di Surabaya, kalau nggak salah saya pernah melihat kualitas dari udaranya itu mencapai 107, yang mana itu sangat tidak baik untuk orang-orang yang sensitif, tapi masih aman lah dalam konteks untuk orang-orang normal itu masih aman seperti itu. Lalu kami perkembangan machine learning juga dan digital image processing membuka peluang untuk merancang sistem lampu lalu lintas yang adaptif yang dapat memproses citra secara real time. Jadi di dalam lampu-lampu lalu lintas itu terdapat mungkin sebuah komputer mini yang dapat memproses berapa jumlah dari jumlah dalam di satu jalur satu arah itu berapa jumlah mobil atau kendaraan yang mengantri akan digunakan dan diproses oleh machine learning untuk menentukan berapa detik
jalur tersebut mendapatkan lampu hijau seperti itu. Dengan memasang kamera di persimpangan ini, diharapkan sistem dapat menghitung kepadatan kendaraan dan menyesuaikan durasi sinyal lampu secara otomatis sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan hemat energi. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Identifikasi masalah. Sistem lampu lalu lintas yang ada saat ini masih bersifat statis dengan durasi hijau, kuning, dan merah ditetapkan secara manual dan tidak berubah sesuai kondisi nyata di lapangan. Tidak tersedianya deteksi otomatis untuk kepadatan kendaraan menyebabkan alur lalu lintas kurang efisien, menimbulkan penumpukan kendaraan, dan memperpanjang waktu tunggu di persimpangan. Selain itu, integrasi teknologi modern seperti kamera CCTV dan algoritma kecerdasan buatan masih minim di banyak kota di Indonesia, sehingga potensi perbaikan arus lalu lintas belum dimanfaatkan sepenuhnya. Lalu, rumusan masalah. Yang pertama, implementasi bagaimana penerapan machine learning dan digital image processing untuk mendeteksi gerakan lalu lintas secara real time. Lalu yang kedua, mekanisme. Bagaimana mekanisme pengaturan otomatis durasi sinyal lampu berdasarkan hasil analisis tersebut. Lalu yang ketiga, efektivitas. Seberapa besar efektivitas sistem adaptif ini dalam mengurangi kemacetan dibandingkan dengan sistem konvensional. Lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis kemampuan digital image processing dalam menghitung jumlah dan kepadatan kendaraan dari citra video yang diambil dari persimpangan. Dua, mengembangkan dan melatih model machine learning yang dapat memprediksi durasi optimal lampu hijau, kuning, dan merah secara adaptif. Ketiga, melakukan evaluasi melalui simulasi untuk mengukur seberapa besar penurunan rata-rata waktu tunggu kendaraan dan meningkatkan kelancaran arus dibandingkan sistem lampu tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Fani. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Fani Andriansyah. Pada slide kali ini, kami akan menjelaskan mengenai definisi dari machine learning, digital image processing, dan juga sistem adaptive traffic signal control. Yang pertama ada machine learning. Jadi pada dasarnya machine learning merupakan cabang dari ilmu AI atau artificial intelligence yang memungkinkan sistem untuk bisa belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Nah, di dalam konteks lalu lintas, machine learning dapat memproses fitur hasil deteksi kendaraan untuk memprediksi pola arus dan menentukan waktu sinyal yang optimal. Lalu untuk digital image processing melibatkan teknik seperti background subtraction, object detection, dan segmentasi untuk mengekstrak informasi jumlah kendaraan dari video CCTV. Selanjutnya, sistem adaptive traffic signal control menggabungkan data real time untuk mengubah pola sinyal secara dinamis sehingga dapat mengurangi waktu perjalanan dan menekan emisi gas buang dibandingkan sistem tetap. Nah, dengan adanya kolaborasi dari tiga hal ini diharapkan mampu menciptakan sebuah sistem lampu lalu lintas yang lebih dinamis dan juga adaptif. Jadi daripada hanya sebuah sistem yang statis, yang hanya bergantung pada waktu yang telah ditetapkan, sistem ini diharapkan mampu mengenali kondisi pada jalanan, sehingga dapat mengurangi resiko kemacetan dan bahkan bisa mengurangi resiko kecelakaan. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan oleh kami. Yang pertama kami akan melakukan pengumpulan data. Kami akan melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka
dan juga penggunaan dataset publik, serta observasi lapangan jika memungkinkan. Lalu selanjutnya, kami akan melakukan pengolahan data yang meliputi preprocessing citra seperti grayscale, filter, normalisasi, dan sebagainya. Lalu juga melakukan deteksi objek menggunakan YOLOv4 atau YOLOv8, serta pelabelan manual menggunakan label image. Setelah itu kami akan membuat model machine learning atau pemodelan machine learning. Kami akan membangun sebuah model dengan algoritma seperti random forest atau gradient boosting untuk memprediksi durasi sinyal. Lalu selanjutnya kami akan melakukan evaluasi kepada sistem yang telah kami kembangkan menggunakan simulasi sumo untuk membandingkan performa sistem adaptif dengan lampu lalu lintas konvensional. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengabdian. Pada slide ini kami akan menjelaskan jadwal penelitian yang telah direncanakan selama 12 bulan ke depan. Pada bulan pertama hingga kedua, fokus utama kami adalah pada perumusan masalah dan kajian literatur untuk memperkuat landasan teori. Selanjutnya, di bulan ketiga dan keempat, kita akan memulai mendesain arsitektur sistem serta menentukan kebutuhan hardware dan software yang dibutuhkan. Memasuki bulan kelima dan keenam, kami akan melakukan pengumpulan data citra, proses pelabelan, dan pengembangan model digital image processing atau DIP. Bulan ke-7 hingga ke-8 akan difokuskan pada pengembangan model machine learning, termasuk integrasi model dengan modul pengendali lampu. Kemudian pada bulan ke-9 dan ke-10, kita akan melaksanakan simulasi end-to-end dalam melakukan uji coba lapangan dalam skala kecil. Terakhir, bulan ke-11 hingga 12 akan digunakan untuk analisis hasil, optimasi parameter, penyusunan laporan akhir, dan persiapan publikasi penelitian. Dengan perencanaan ini diharapkan proyek penelitian dapat berjalan terstruktur dan sistematis. Selanjutnya adalah rincian anggaran yang telah kami susun untuk mendukung kelancaran penelitian. Beberapa komponen utama anggaran antara lain kebutuhan internet selama 12 bulan, cloud computing untuk mendukung pemrosesan data, edge device berupa NVIDIA Jetson Nano, kamera CCTV untuk pengumpulan data citra, smart traffic light controller untuk pengujian sistemnya, serta kebutuhan hardware lainnya seperti power supply, router, perangkat penyimpanan eksternal. Selain itu, kami juga mencantumkan estimasi biaya untuk pembuatan laporan akhir. Dan total keseluruhan anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp34.550.000. Sebagian perangkat seperti laptop yang merupakan milik pribadi, maka tidak dibebankan kepada anggarannya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan, sehingga kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, atas perhatian, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih.